3백과 4백에 운용할 때 우리가 어떤 전술을 들고 나가서 상대를 Bikin semuanya auto kaget. Di luar dugaan, mantan pelatih Timnas Indonesia langsung ngomong begini jelang Timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 meski dapat kabar buruk dari FIFA. Hebohkan fans sepak bola tanah air. Ternyata, ini sosok yang berhasil membujuk Elkan Bagot kembali bela Timnas Indonesia lawan Cina. Emil Audero wajib lawan Juve. Jelang debut dengan Timnas Indonesia di laga kontra Cina. Begini penjelasannya. Pomade yang dipakai Bang Jay dan kawan-kawan cuman 60.000 aja. Langsung klik link di bawah ini ya. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Bikin semuanya auto kaget. Di luar dugaan, mantan pelatih Timnas Indonesia langsung ngomong begini jelang Timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 meski dapat kabar buruk dari FIFA. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, meyakini bahwa Timnas Indonesia mampu finish di peringkat keempat. Salah satu alasannya, Shin Tae-yong menilai bahwa Timnas Indonesia saat ini dihuni para pemain yang berkualitas. Shin Tae-yong bahkan menyebutkan bahwa skuad Garuda akan menang melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Jakarta pada 5 Juni mendatang. Secara pribadi, saya rasa bisa naik sampai posisi keempat. Basis pemainnya tidak buruk, kata Shin Tae-yong dikutip dari 442 pada Senin. Selama saya di sana, saya membangun fondasi yang kokoh dengan anggota yang ada. Itu akan semudah itu dan posisi 4 sudah cukup, tambahnya. Timnas Indonesia sebenarnya baru mendapat kabar kurang menyenangkan setelah mendapat sanksi serius dari FIFA. Di sisi lain, winger lokal Liga 1 dengan torehan asisnya layak dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Winger tersebut ialah Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri bersaing dalam 5 besar pemain yang menorehkan gol plus assist terbanyak di Liga 1 2024-2025. Pemain Dewa United itu berada dalam urutan ketiga dengan 7 assist dan 12 gol. Egy Maulana Fikri berada di bawah rekan setimnya Alex Martins yang berada di peringkat pertama. Alex Martins mencatatkan 23 gol dan 5 assist. Torehan Egy Maulana Fikri di atas pemain Persija Gustavo Almeida, 18 gol, 0 assist, dan pilar PSS Gustavo Tocantins, 14 gol, 4 assist. Jika dilihat statistik di atas, Egy Maulana Fikri merupakan satu-satunya talenta lokal. Pemain 24 tahun itu juga tampil konsisten membantu Dewa United berada di posisi kedua klasemen hingga pekan ke-32 Liga 1 2024-2005. Jika Egy Maulana Fikri dan Dewa United konsisten dalam 2 laga tersisa, mereka akan mengakhiri musim sebagai runner-up. Dengan penampilan Egy Maulana Fikri tersebut, Patrick Kluivert rasanya bisa memberi kesempatan ke pemain kelahiran Medan itu. Egy sendiri sebenarnya langganan dipanggil ke Timnas Indonesia. Pada Maret lalu, sejatinya Egy Maulana Fikri dipanggil ke Patrick Kluivert, Timnas Indonesia. Akan tetapi ia akhir absen karena cedera. Kemungkinan besar peluang Egy untuk bermain di Timnas Indonesia lagi ada saat melawan Cina dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hebohkan fans sepak bola tanah air. Ternyata, ini sosok yang berhasil membujuk Elkan Bagot kembali bela Timnas Indonesia lawan Cina. Kabar menyenangkan datang dari Timnas Indonesia di mana salah satu pemain yang sangat dirindukan telah kembali. Elkan Bagot yang alot dirayu membela Timnas Indonesia akhirnya hari ini terpantau tengah berada di Bali. Kabarnya Elkan Bagot akan gabung bersama yang lainnya untuk TC persiapan melawan Cina awal Juni mendatang. Kepulangan Elkan Bagot setelah absen 1 tahun lebih membuat netizen bahagia. Bagaimana tidak? Bek dengan postur tubuh jangkung tersebut sangat didambakan kehadirannya dalam setiap laga. Elkan Bagot tercatat telah absen bela Timnas Indonesia sejak awal 2024 lalu. Setahun lamanya ia absen dan menolak belasan panggilan dari Timnas Indonesia. Setahun memilih fokus pada Blackpool Club-nya membuat dirinya mendapat hujatan dan makian dari netizen. Akan tetapi hari ini kerinduan netizen akhirnya terbalas sudah dan kini Elkan Bagot telah berada di Bali bersama tim yang lainnya. Hal itu diketahui dari unggahan salah satu pegiat media sosial yang berfoto bersamanya. Namun, ada hal menarik dari keputusan Elkan Bagot kembali membela Timnas Indonesia, yakni siapa yang telah berhasil membujuknya. Panggilan demi panggilan dari Timnas Indonesia telah ia tolak selama setahun ini, sehingga ia dituding tidak memiliki rasa nasionalisme. Hari ini tiba-tiba ia kembali, tentu saja ada tokoh yang berperan penting dalam keputusannya tersebut. Menurut Erick Thohir selaku Ketum PSSI, ia selalu berinteraksi dan menjalin komunikasi dengan Elkan Bagot.
Akan tetapi, alasan utamanya menolak panggilan PSSI adalah karena fokus pada klubnya. Tak ada seorang pun yang menggerakkan hati Elkan Bagot kembali membela timnas Indonesia. Keinginannya tersebut hadir dari panggilan hatinya sendiri, dan ia membangun komunikasi dengan pelatih Patrick Kluivert. Hal tersebut ia sampaikan di podcast baru-baru ini, bahwa membela timnas Indonesia selalu menjadi pertandingan yang paling dirindukannya. Tudingan tak cinta tanah air pun ditepis Elkan Bagot yang menyebutkan jika tak ada satu laga pun yang paling berkesan selain bermain membela Indonesia di GBK. Hal itulah yang membuat ia tak sabar mengakhiri kontraknya di Blackpool dan terbang kembali ke Indonesia. Lebih lanjut, tudingan tak cinta Indonesia membuat Elkan Bagot menjadi frustasi. Bahkan ia pernah menghapus media sosialnya hanya karena gangguan dari netizen. Saat ini netizen yang terlalu rindu pada Elkan Bagot ingin Patrick Kluivert memasukkannya ke daftar line-up starting melawan Cina. Emil Audero wajib lawan Juve. Jelang debut dengan timnas Indonesia di laga kontra Cina. Begini penjelasannya. Emil Audero resmi harus menantang Juve jelang laga debutnya bersama timnas Indonesia yang diharapkan terjadi pada pertandingan melawan Cina bulan depan. Kiper berusia 28 tahun itu telah menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak Maret 2025 lalu dan tersedia saat skuad Garuda menantang Australia dan Bahrain. Namun sayangnya, Patrick Kluivert selaku pelatih lebih memilih mengandalkan Martin Paes dalam kedua laga tersebut. Kendati begitu, peluang Audero untuk melakukan debutnya pada laga kontra Cina jadi terbuka lebar setelah Paes mendapatkan kartu kuning melawan Bahrain. Itu merupakan kartu kuning keduanya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, setelah yang pertama pada saat menghadapi Arab Saudi yang berakhir imbang 1-1 di Jeddah, 5 September 2024. Paes bakal menjalani skorsing akumulasi kartu kuning, dan karena itulah Audero diharapkan debut di timnas Indonesia saat menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 5 Juni 2025. Sayangnya Audero mungkin akan datang telat, bergantung kepada kiprah klubnya, Palermo, di playoff promosi ke kasta tertinggi Liga Italia, Serie A. Mereka mengakhiri Serie B musim ini di peringkat ke-8 setelah menderita hasil imbang 1-1 melawan Carares pada Rabu, 14 Mei 2025, dini hari tadi WIB. Di pertandingan lain, Cesena, yang tadinya ada di peringkat ke-8, berhasil mengalahkan Modena dengan skor 1-0 pada dini hari tadi WIB. Dengan demikian, Palermo yang diperkuat oleh Emil Audero harus bertemu dengan tim yang finish di peringkat ke-5, yaitu Juve Stabia, dalam duel satu leg yang dilaksanakan pada Minggu 18 Mei 2025 dini hari WIB mendatang. Sedangkan Cesena yang finish di peringkat ke-7 akan menantang Catanzaro dalam duel yang berlangsung pada Sabtu, 17 Mei 2025, malam WIB. Jika mampu menang atas Juve Stabia, maka Palermo akan menghadapi Spezia, tim peringkat ketiga, dalam laga dua leg di semifinal playoff promosi ke Serie A. Jika melaju ke final playoff, maka Audero bakal datang telat ke timnas Indonesia karena final digelar dua leg, dengan leg kedua dimainkan pada 1 Juni 2025, hanya 4 hari jelang laga kontra Cina.